Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dia Maha mengetahui yang terlihat dan yang tidak terlihat. Maha penyayang, Maha lembut, dan Dia adalah Raja dari segala raja. Maha suci Allah, Dialah yang maha tinggi di atas semua yang mereka persekutukan terhadapnya. Dia adalah pencipta, Dia adalah pembuat, Dia adalah perancang, Dia adalah pemberi, dan Dia maha bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Seri video ini akan dimulai dengan penciptaan segala sesuatu, penciptaan langit dan bumi, penciptaan malaikat, jin, hewan, manusia, surga, api neraka. Semuanya akan dijelaskan bagaimana pertama kali ketika diciptakan. Pada intinya kita akan membahas semua yang kita bisa, insya Allah. Mulai dari kehidupan para nabi, kemudian masuk ke kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan kemudian kita akan pergi dari abad demi abad dan membahas beberapa kontribusi besar dan perkembangan setiap abad dalam sejarah muslim. Sampai pada hari ini insya Allah, dan kemudian kita lanjutkan sampai pembahasan hari akhir. Dan kita pun akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat dan yang akan datang sesudahnya, serta surga dan api neraka dan lain sebagainya. Mari kita bahas mengenai kisah penciptaan olehnya. Rasulullah SAW berkata, pada awalnya hanya ada Allah dan tidak ada apa-apa sebelum Allah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa tidak ada apa-apa di sisi Allah dan singgasananya berada di atas air. Dan Allah menulis segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz dan Dia menciptakan langit dan bumi. Hal pertama dan terpenting adalah bahwa Allah Azza wa Jalla pada awalnya adalah Allah sebagai makhluk dan tidak ada yang lain. Jadi Allah ingin makhluk lain atau ciptaannya untuk mengenal Allah. Jadi Dia menciptakan penciptaan. Pada awalnya Allah menciptakan sebuah pena dan Allah menyuruhkan pena tersebut untuk menulis apapun yang akan terjadi hingga akhir nanti. Allah menciptakan malaikat dan kemudian Ia menciptakan jin. Satu hal yang menarik, Allah juga menciptakan makhluk jenis lain yang dikenal sebagai bin. Ibnu Katsir radhiyallahu an menyebutkan hal ini dalam salah satu bukunya yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah. Dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa ada makhluk Allah yang diciptakan yang dikenal sebagai bin. Dan mereka ada di bumi. Di bumi ini mereka menciptakan kekacauan dan malapetaka dan sebagainya. Maka Allah mengirimkan jin untuk menangani bangsa bin di bumi. Kemudian bangsa jin datang ke bumi dan mereka berurusan dengan bangsa bin. Dan jin mengalahkan dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Lalu siapakah pimpinan bangsa jin kala itu? Ya, dia adalah iblis. Pertama ada Allah dan sama sekali tidak ada yang lain. Tidak ada singgasana, tidak ada pena, tidak ada air, tidak ada awan, tidak ada langit, tidak ada apapun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu berpikir bahwa betapa menakjubkannya hal tersebut. Tidak ada udara di bawah Allah dan tidak ada udara di atas Allah, hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah penting, karena hanya ada Allah dan tidak ada yang lain. Anda tahu Allah menciptakan ini, Allah menciptakan itu, lalu kemudian salah satu di antara mereka akan berkata, lalu siapa yang menciptakan Allah? Masalahnya adalah Anda membatasi Allah dengan dimensi pemikiran manusia. Ketahuilah bahwa Allah tidak tunduk pada ukuran waktu makhluknya, akan tetapi Allah lah yang menciptakan waktu. Mungkin akan ada seseorang yang benar-benar merenungkan, melakukan tadabbur dan tafakur, merenungkan ciptaan Allah, hingga merasakan titik tertinggi dalam keadaan tersebut, orang itu pun berkata, siapa yang menciptakan ini semua? Dan orang itu akan mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang itu mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kemudian setan pun datang kepadanya. Setan datang kepadanya dan berkata, lalu siapa yang menciptakan Allah? Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kamu mulai memiliki pikiran seperti itu, segera ucapkan, amantu billah. Artinya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau adalah yang pertama, maka tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Dan Allah adalah yang terakhir, dan tidak ada apapun setelah Allah. Dan tidak ada sesuatu apapun di atas Allah. Tetapi pada saat yang sama, Allah adalah yang tersembunyi, sehingga tidak ada apapun yang melebihi Allah.